Aku berdiri di depan gedung Tuap Nusantara Transport di jantung Jakarta, tangan memegang map dokumen akuisisi yang tebal. 12 tahun lalu keluargaku meninggalkanku sendirian di stasiun Gambir hanya karena mereka menemukan surat-surat cinta dari Rani, pacar wanitaku. Dan sekarang, aku kembali sebagai pemilik Mega Logistics, perusahaan logistik terbesar di Indonesia, siap membeli segalanya yang pernah mereka miliki dengan harga yang mereka sendiri tidak bisa tolak. Udara pagi Jakarta yang panas dan berdebu menyambutku seperti tamu tak diundang. Gedung berlantai 5 itu masih sama, catnya mengelupas, logo bus merah putih yang sudah pudar. Aku tersenyum tipis. Dulu ayahku bangga sekali dengan perusahaan ini, menganggapnya warisan keluarga Wijaya yang tak tergantikan. Hari ini aku akan membuatnya menjadi milikku. Sekretaris di lobi langsung mengenalkanku. Ibu Sinta Dewi. Pak Wijaya menunggu di ruang rapat. Suaranya gugup. Aku mengangguk dan naik lift tanpa bicara. Di dalam lift, bayangan masa lalu muncul begitu saja. Malam itu, ibuku menangis histeris, ayahku memukul meja sampai retak, dan adikku hanya diam memandang lantai. Kamu membawa malu besar bagi keluarga ini, Sinta, kata ayahku sebelum memerintahkan sopir membawaku ke stasiun. 1 tas ransel, 200.000 rupiah, dan larangan pulang selamanya. Rani. Mereka tidak tahu di mana dia. Aku juga tidak. Pintu ruang rapat terbuka. Ayahku sudah duduk di ujung meja, rambutnya memutih, matahari pagi menyinari wajahnya yang lelah. Di sampingnya ibuku dan adik laki-lakiku, Bima. Dan di sebelah kanan ayahku Rani Kusuma. Jantungku berhenti sejenak. Dia masih cantik seperti dulu, rambutnya diikat rapi, kemeja putih dan rok pensil hitam membuatnya terlihat seperti eksekutif profesional. Matanya melebar saat melihatku. Sinta, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ayahku langsung bicara kasar. Kamu datang untuk apa? Ingin lihat kami jatuh. Aku meletakkan map di meja. Saya datang untuk membeli perusahaan ini, Pak. Harga yang saya tawarkan lebih tinggi dari nilai pasar saat ini. 50 miliar. Cas. Ruangan hening. Bima tertawa sinis. Kamu pikir kami akan jual ke orang yang sudah kami buang? Aku menatap Rani. Dia menunduk, jari-jarinya saling terkait kuat. Aku tahu dia masih ingat semuanya. Malam-malam kami bertemu di taman belakang rumah, janji-janji cinta yang kami bisikan di bawah bintang. Keputusan ada di tangan Bapak, kataku tenang. Tapi kalau tidak dijual hari ini, besok harga akan turun lagi. Kompetitor saya sudah mengincar rute-rute bus Anda. Rani akhirnya angkat bicara, suaranya stabil meski aku tahu dia berusaha keras. Pak Wijaya, mungkin kita bisa diskusikan dulu. Saya sebagai general manager melihat ada peluang sinergi. Ayahku memandangnya tajam. Kamu yang selalu membela perusahaan ini, Rani. Sekarang kamu mau kita menyerah pada dia. Aku tersenyum dalam hati. Rani masih di sini, masih setia pada perusahaan yang pernah memisahkan kami. Pertemuan ini baru permulaan. Aku sudah merencanakan semuanya selama 12 tahun. Kami rapat hampir 2 jam. Angka-angka, data keuangan, rute bus yang rugi. Setiap kali Rani bicara, matanya sesekali melirikku. Ada rasa sakit di sana, ada juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak pernah mati. Setelah rapat, ayahku meminta waktu 2 hari untuk memutuskan. Saat semua keluar, Rani menahanku di koridor. Kenapa sekarang, Sinta? Kenapa harus seperti ini? Aku mendekat, cukup dekat sehingga aku bisa mencium parungnya yang sama seperti dulu. Karena aku ingin kamu lihat, Rani.
Aku tidak lagi gadis 18 tahun yang kamu tinggalkan di stasiun. Dia menggeleng pelan. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Keluargamu yang memaksa aku diam. Kata-katanya seperti pisau. Aku berbalik dan pergi tanpa jawaban. Malam itu, di hotel mewah di Sudirman, aku berdiri di balkon memandang lampu kota. Telepon bergetar. Nomor tak dikenal. Sinta, kita harus bicara. Sendirian. Suara Rani. Aku tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Aku menyetujui pertemuan malam itu di sebuah kai kecil di kawasan Menteng yang sepi. Rani datang tepat waktu, mengenakan jaket jan sederhana, rambutnya tergerai. Kami duduk di pojok, jauh dari jendela. Kamu berubah, katanya sambil menatapku. Kamu juga, jawabku. Kopi kami dingin sebelum disentuh. Dia menceritakan 12 tahun terakhirnya. Setelah aku dibuang, keluargaku memintanya tetap bekerja di perusahaan sebagai teman baik keluarga. Mereka tidak tahu kami saling mencintai. Rani naik jabatan dari staf administrasi menjadi general manager karena kerja kerasnya. Aku melakukannya untuk kita, Sinta. Aku berharap suatu hari kamu kembali dan perusahaan ini masih utuh. Aku tertawa kecil. Dan sekarang aku datang untuk menghancurkannya. Matanya berkaca-kaca. Jangan. Perusahaan ini bukan hanya milik ayahmu. Ini juga hidup ratusan karyawan. Termasuk aku. Aku memegang tangannya di bawah meja. Sentuhan itu seperti listrik. 12 tahun hilang dalam 1 detik. Aku masih mencintaimu, bisikku. Tapi aku juga mencintai kekuasaan yang aku bangun. Rani menarik tangannya pelan. Kalau kamu beli perusahaan ini, aku akan kehilangan segalanya. Jabatan, harga diri, bahkan harapan bahwa suatu hari kita bisa bersama lagi. Keesokan harinya, rapat kedua diadakan. Ayahku masih menolak. Kami tidak akan jual ke pengkhianat. Aku menunjukkan data. Perusahaan Anda rugi 3 miliar setahun. Rute Jakarta-Surabaya sudah dikuasai Mega Logistics. Kalau tidak dijual, minggu depan bank akan sita aset. Bima marah besar. Kamu sengaja menghancurkan kami. Aku mengangkat bahu. Bisnis adalah bisnis. Rani diam saja, tapi aku tahu dia sedang berpikir keras. Malam itu kami bertemu lagi, kali ini di apartemenku. Kami tidak menyentuh, hanya duduk berhadapan di sofa. Aku punya rencana, katanya. Kita bisa merger. Kamu dapat saham mayoritas, aku tetap kelola operasional. Keluargamu tetap punya nama. Aku menatapnya lama. Dan kita? Bagaimana kita sembunyikan ini? Dia tersenyum sedih. Kita selalu pandai menyembunyikan, Sinta. Dulu di stasiun, sekarang di ruang rapat. Aku setuju untuk mempertimbangkan. Tapi dalam hati, aku sudah memutuskan. Merger berarti aku harus berbagi kekuasaan. Aku tidak mau berbagi. Aku ingin semuanya. Pagi harinya, aku menelepon seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang pernah aku bantu. Tunda tender rute baru untuk Nusantara Transport, kataku. Berikan ke Mega Logistics. Itu keputusan dingin pertama. Rani tidak tahu. Saat sore kami bertemu di kantor, dia tersenyum penuh harap. Ayahmu mulai goyah. Mungkin besok dia setuju merger. Aku mengangguk, tapi perutku terasa berat. Cinta dan ambisi mulai bertarung di dalam dada. Tender rute baru dibatalkan. Berita itu menyebar cepat di kalangan bisnis transportasi Jakarta. Ayahku meneleponku marah. Ini ulahmu, kan? Aku tidak mengaku. Rani datang ke hotelku malam itu dengan mata merah.
Seseorang di kementerian menghalangi kita. Kalau begini terus, perusahaan akan bangkrut dalam 3 bulan. Aku memeluknya untuk pertama kali setelah 12 tahun. Tubuhnya gemetar. Biarkan aku bantu, bisikku. Tapi dengan syarat aku dapat kontrol penuh. Dia menjauh. Kamu masih ingin balas dendam. Keesokan harinya, rapat darurat diadakan. Seorang pengusaha saingan bernama Pak Hadi datang sebagai calon pembeli kedua. Dia menawarkan 40 miliar, lebih rendah dariku. Tapi dia berjanji akan mempertahankan nama Wijaya dan semua karyawan. Ayahku mulai condong ke sana. Rani memandangku memohon. Malam itu kami bertengkar di apartemenku. Kamu sengaja menghancurkan peluang kami, katanya. Aku melakukan apa yang harus dilakukan untuk bertahan, jawabku dingin. Kamu pikir dunia bisnis memberi ampun pada orang yang lemah? Rani pergi dengan air mata. Aku duduk sendirian, merokok untuk pertama kali dalam hidupku. Keesokan paginya aku menemukan Rani di kantornya. Makan aku, kataku. Kami berpelukan lama. Aku masih mencintaimu, Sinta. Tapi kalau kamu terus seperti ini, aku tidak tahu bisa bertahan. Aku berjanji akan mempertimbangkan merger lagi. Tapi malam itu aku menelepon pengacaraku. Siapkan dokumen akuisisi paksa. Kita tekan harga menjadi 35 miliar. Pak Hadi tiba-tiba mundur setelah ada rumor korupsi di perusahaannya. Aku tahu itu ulahku juga. Rani curiga. Kamu yang menyebarkan berita itu. Aku tidak menjawab. Di dalam hatiku, aku mulai menyadari bahwa setiap langkah maju membawa kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Cinta kami mulai retak. Ayahku akhirnya menandatangani surat persetujuan prinsip. Harga 38 miliar. Rani menjadi bagian dari kesepakatan sebagai direktur operasional baru di bawah kendaliku. Malam penandatanganan kami merayakan di restoran mewah. Tapi di balik senyum, Rani diam setelah acara, dia menarikku ke balkon. Kamu menang, Sinta. Perusahaan sekarang milikmu. Tapi aku kehilangan segalanya. Aku mencium keningnya. Kita bisa bersama sekarang. Tidak ada lagi yang menghalangi. Dia menggeleng. Keluargamu membenciku sekarang. Mereka tahu aku yang membantumu di belakang. Bima datang ke kantor besoknya dengan ancaman. Kamu menghancurkan keluarga kami. Aku akan ungkap hubungan kalian berdua ke media. Aku tertawa. Coba saja. Bukti apa yang kamu punya? Tapi malam itu Rani menelepon panik. Bima punya oto lama kita. Dia ancam akan publikasikan. Aku membuat keputusan dingin lagi. Aku mentransfer uang ke rekening Bima agar dia diam. Rani tidak pernah tahu. Kami mulai bekerja bersama setiap hari. Di ruang rapat, kami profesional. Di malam hari, di apartemenku, kami saling memeluk seperti dulu. Tapi setiap kali aku melihat laporan keuangan, aku tahu aku harus memangkas karyawan. Rani menentang. Mereka sudah seperti keluarga bagiku. Aku tetap memotong 20% stah. Rani menangis di bahuku malam itu. Kamu bukan lagi gadis yang aku cintai. Kata-kata itu menyakitiku lebih dari apapun. Pemotongan stah menyebabkan demonstrasi di depan kantor. Media mulai memberitakan Putri pengkhianat mengambil alih perusahaan ayahnya. Ayahku masuk rumah sakit karena stroke. Rani mengunjunginya setiap hari. Aku tidak. Suatu malam, Rani pulang dengan wajah pucat. Ayahmu bilang kalau aku tetap di sini, dia akan mati dengan dendam. Aku memeluknya. Kita tinggalkan saja semuanya. Aku punya cukup uang untuk kita berdua.
Tapi ambisiku tidak menginginkan. Ada tender besar dari pemerintah untuk rute kereta cepat. Kalau aku menang, Mega Logistics akan menjadi raksasa. Rani tahu rencanaku. Kamu akan gunakan nama Nusantara untuk menang tender itu, lalu buang aku. Aku tidak membantah. Malam itu untuk pertama kali kami tidur berpisah. Pagi harinya aku menemukan surat di meja kerjaku. Aku mundur, Sinta. Aku tidak bisa lagi melihatmu menghancurkan orang-orang yang aku sayangi. Aku panik. Aku mencarinya kemana-mana. Akhirnya kutemukan dia di stasiun Gambir, tempat dulu aku ditinggalkan. Dia berdiri dengan tas kecil, menatap kereta yang akan berangkat ke Surabaya. Jangan pergi, kataku. Kita bisa selesaikan ini. Rani menoleh, air mata mengalir. Cinta kita sudah mati, Sinta. Kamu bunuh dia dengan ambisimu sendiri. Aku membeli tiket dan naik kereta bersamanya. Sepanjang perjalanan kami diam di Surabaya, Rani menginap di hotel kecil. Aku mengikutinya. Malam terakhir, kami bicara sampai pagi. Aku pernah berpikir kita bisa mengalahkan dunia, katanya. Ternyata dunia yang mengalahkan kita. Aku memegang tangannya. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan kembalikan perusahaan ke keluargamu. Aku hanya ingin kamu. Rani tersenyum sedih. Terlambat, Sinta. Aku sudah terima tawaran kerja di perusahaan saingan. Aku akan lawan kamu di lapangan. Aku terdiam. Itu keputusan terakhirnya. Keesokan harinya, dia pergi. Aku kembali ke Jakarta sendirian. Perusahaan sekarang sepenuhnya milikku. Tapi setiap malam, aku berdiri di balkon yang sama, memandang kota yang aku kuasai, dan merasakan kekosongan yang tak terisi. 2 bulan kemudian, Rani muncul di berita sebagai Direktur Baru Jaya Transport, perusahaan yang mulai menggerogoti pangsa pasarku. Kami bertemu lagi di tender besar. Dia tersenyum profesional di seberang meja. Matanya dingin. Aku tahu perang baru saja dimulai. Cinta kami tidak mati sepenuhnya, tapi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam daripada pisau. Apakah benar bahwa ambisi selalu harus mengalahkan cinta sejati dalam dunia bisnis yang kejam ini? Benar atau salah?